بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains kelas 8. Hari ini berjumpa lagi dengan Umu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini Umu akan masuk ke pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan bagian 1. Oke, coba kalian pikirkan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana ya datangnya nasi? Ya, nasi datang dari beras. Beras itu datang dari padi gitu ya. Nah, tanaman padi ini ternyata mampu menghasilkan beras yang kemudian kita masak menjadi nasi. Nah, berfungsi sebagai sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Nah, Masya Allah ya, Allah itu telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas berbagai bagian yang punya struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Nah, kali ini kita akan coba cari tahu bagaimana ya struktur dan fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Nah, masih ingatkah kalian dengan beberapa ilustrasi di bawah ini? Coba dulu di kelas 7 Umu sudah pernah menjelaskan ya. Ini apa coba? Ingat nggak? Nah, ini apa? Ini? Kalau ini? Nah, coba ya. Ya, yang pertama ini adalah, ya benar, yang pertama ini adalah lumut ya. Ini adalah lumut. Coba Umu tuliskan ya. Ini adalah tumbuhan lumut ya. Ini tumbuhan lumut. Kemudian gambar yang kedua yaitu tumbuhan paku ya, benar. Yang ada spora-sporanya. Ya. Kemudian yang ini apa coba? Yang ini tumbuhan berbiji terbuka ya. Ini tumbuhan berbiji terbuka. Nah, sementara ini yang terakhir jagung ya. Jagung termasuk ke tumbuhan berbiji tertutup ya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, coba, ayo, ada yang masih ingat? Nah, iya benar. Oke, nah dari tumbuhan-tumbuhan ini ya, ternyata mereka eh, ada yang disebut sebagai tumbuhan berpembuluh dan satunya lagi tumbuhan tidak berpembuluh gitu ya. Kalau tumbuhan berpembuluh itu contohnya, kalau tumbuhan berpembuluh itu contohnya tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji ini dia masuknya ke disebut sebagai tumbuhan berpembuluh ya. Tumbuhan berpembuluh. Oke, sementara tumbuhan lumut itu tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, oke. Nah, kira-kira bedanya apa sih gitu ya? Kalau tumbuhan berpembuluh itu, jadi kalian sudah bisa membedakan mana sih akar, mana batang, mana daun gitu. Kalau tumbuhan tidak berpembuluh, biasanya lebih sukar dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, begitu. Nah, coba masih ingat nggak apa itu organ? Nah, tiba-tiba ngebahas organ, iya ya. Jadi di tumbuhan itu mereka itu tersusun atas organ yang membentuk jaringan ya. Kumpulan organ dia akan organ tersusun atas jaringan-jaringan ya. Jaringan-jaringan itu tersusun atas sel-sel yang lebih kecil begitu ya. Nah, kita nanti ya di pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas jaringan dalam tumbuhan. Nah, gitu. Sebelum masuk ke jaringan, nah kita bahas dulu organnya ya. Organ dari tumbuhan itu ada apa aja sih gitu ya. Nah, dalam tumbuhan ada yang disebut sebagai organ vegetatif dan ada yang disebut sebagai organ generatif. Nah, organ vegetatif ini adalah organ yang fungsinya mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Misalnya, proses penyerapan, proses pengolahan,
proses pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Sementara organ generatif yaitu organ yang fungsinya berkembang biak ya. Jadi dia organ yang berfungsi dalam perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif, maksudnya secara generatif atau seksual ya. Jadi ada peluburan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan begitu. Nah, ayo coba kita mengidentifikasi struktur tubuh tumbuhan. Nah, pada tubuh tumbuhan tuh ada apa aja coba? Jadi kita sebutkan bersama ya. Nah, yang pertama, coba Ungu tuliskan di sini. Nah, dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Ini disebut sebagai, benar, ini disebut sebagai akar ya. Ini adalah bagian akar. Kemudian, ini yang tinggi ini apa namanya? Nah, ini apa namanya? Disebut sebagai batang, benar. Oke. Ada akar, ada batang. Kemudian ini namanya apa? Ini adalah daun, benar. Oke. Terus ini apa? Nah, ini adalah buah ya. Buah. Di dalam buah ada apa? Ada biji ya, benar. Oke, terus kemudian yang ini. Nah, ini apa namanya? Ini adalah bunga, benar ya. Jadi Masya Allah kalian sudah bisa mengidentifikasi. Jadi pada tumbuhan ya, pada tubuh tumbuhan itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa organ. Ada akar, kemudian ada batang, ada buah, ada biji, ada daun, dan ada bunga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah akar. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ya, dia tidak memiliki buku-buku. Ya, coba kita catat ya. Coba kalian sambil nyatet ya. Jadi dia ada di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah. Kemudian dia umumnya tidak memiliki buku. Maksudnya apa sih, Mu? Tidak memiliki ruas-ruas. Kalau kalian lihat dari kalian, ya, itu ada ruas-ruasnya. Nah, itu maksudnya buku-buku tuh itu. Jadi ada ruas-ruasnya, gitu ya. Kalau kayak di pohon bambu gitu kan ada ruas-ruasnya. Nah, kalau di akar itu tidak ada ruas-ruasnya umumnya ya. Kemudian tumbuh ke pusat bumi atau menuju air ya. Tumbuhnya ke pusat bumi, jadi ke bawah ya. Kan pusat bumi itu di bawah ya. Jadi tumbuh menuju pusat bumi, atau dia biasanya akar itu dia menuju ke air ya. Jadi dia mencari sumber air gitu. Pintar ya, Masya Allah ya. Allah menciptakannya dengan sangat kompleks ya. Menuju air. Oke, terus kemudian apa lagi? Nah, warnanya biasanya tidak hijau. Kalau ini ilustrasi ya, jadi warnanya hijau. Tapi kalau akar beneran ya, warnanya biasanya tidak hijau ya. Biasanya apa dong warnanya? Coba, kalau kalian lihat akar biasanya warnanya apa? Warnanya biasanya kuning, kalau nggak gitu kecoklat-coklatan gitu ya. Ya, itulah akar gitu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, iya benar. Dia biasanya bentuknya meruncing ya. Bentuknya meruncing atau lancip ya. Lancip ke bawah. Oke, itu adalah ciri-ciri akar ya. Jadi strukturnya akar itu seperti ini ya. Nah, coba kalian lihat gambar di sini ya. Jadi akar itu ya, meskipun dia cuma akar, nggak cuman ya, dia memiliki bagian-bagian ya. Ada namanya meristem apikal, kemudian ada xilem, ada phloem, ada endodermis. Kemudian ini ada rambut akar, ada phloem, ada xilem ya di sini. Kemudian ada korteks. Nah, nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya ya, tidak sekarang gitu. Nah, kemudian kalau kalian ingat lagi ya pelajaran SD, bahwasanya akar itu ada yang akar serabut, ada yang akar tunggang, ya bener nggak? Nah, mana coba yang serabut, mana yang tunggang mana? Ayo, masih ingat nggak? Iya, ini ya, ini adalah akar serabut ya, ini akar serabut, dan ini akar tunggang ya, akar tunggang. Coba, kalau akar tunggang dia milik tumbuhan apa? Dikotil apa monokotil? Nah, ya, tunggang itu miliknya dikotil ya, dikotil atau berkeping dua. Sementara serabut itu adalah akar punya tumbuhan monokotil atau berkeping satu ya, monokotil. Oke, kayak gitu ya. Jadi fungsinya apa mau fungsinya? Nah, fungsi akar ya,
fungsi akar, fungsinya itu untuk apa coba? Menambatkan tumbuh-tumbuhan ya, menambatkan tumbuh-tumbuhan ke tanah. Menambatkan tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian apalagi? Dia menyerap air dan mineral ya. Menyerap air dan mineral ya dari tanah. Ya, jangan salah, di tanah itu banyak air dan mineral ya. Kemudian apalagi? Nah, ada yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Ya, contohnya apa? Yang menyimpan cadangan makanan di akar. Coba, ada yang tahu nggak? Iya benar, wortel ya. Wortel itu cadangan makanannya ada di akar. Ya, kemudian singkong. Singkong juga. Kemudian ada lagi apa? Lobak, lobak juga ya. Nah, selain itu ada juga akar yang berfungsi untuk apa? Menyerap oksigen atau untuk bernafas ya. Dia menyerap oksigen. Misalnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di air ya, menyerap oksigen. Misalnya tumbuhan bakau. Nah, itu menyerap oksigennya dari akar ya. Gitu. Oke, dicatat ya, dicatat. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke struktur dan fungsi batang ya. Nah, coba, ini batang apa? Benar, ini batang bambu. Kalau yang ini pohon mangga, iya benar. Nah, bedanya apa sih kedua ini ya? Kedua ini sih kalau misalnya kalian lihat ya, ini ada batang bambu ya. Ini pohon bambu, oh tidak terlihat contohnya. Nah, ini adalah pohon bambu. Sementara ini adalah pohon mangga. Ya, keduanya berbeda pada bentuknya. Bentuk batangnya aja udah berbeda ya. Di sini kalian lihat ada ruas-ruas ya, ada ruas-ruas. Terdapat buku-buku ya, buku-buku. Nah, gitu. Karena pohon bambu ini adalah monokotil biasanya ya. Biasanya kalau monokotil ada yang apa namanya? Ruas-ruasnya jelas gitu kelihatannya ya. Monokotil. Nah, kalau pohon mangga itu dia dikotil ya. Dikotil. Jadi batangnya seperti ini, batangnya bercabang banyak ya. Batangnya bercabang banyak karena dia ya beda gitu ya. Jadi beda antara dikotil dan monokotil. Nah, ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas ya, ruas-ruasnya nggak kelihatan jelas gitu. Kemudian apa lagi nih? Apalagi? Fungsinya ya, fungsi. Oke, boleh. Nah, bentuknya oh sebentar. Kita identifikasi dulu ya bentuknya. Bentuk batang ya. Batang itu bentuknya silinder ya. Bentuknya silinder. Silinder, ingat kan silinder kayak tabung ya. Silinder panjang bulat seperti silinder ya, panjang bulat, kemudian memiliki ruas-ruas. Ada yang memiliki ruas-ruas, ada yang tidak memiliki ruas-ruas atau tidak terlihat jelas. Nah, fungsi batang itu apa? Untuk menyangga ya, untuk menyangga tumbuh-tumbuhan ya, menyokong ya, menyokong bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Ya. Oke, selain itu apa? Tempat melekatnya daun, benar ya. Daun itu kan nempelnya di batang ya, tempat melekatnya daun. Oke, apalagi kira-kira? Nah, dia juga menjadi jalur pengangkutan makanan ya. Jalur, jadi kayak jalan tol dia tuh ya. Jalur pengangkutan makanan. Makanan dan nutrisi-nutrisi yang lain ya. Jadi di batang itu dia mengedarkan makanan ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh-tumbuhan itu batang gitu, ada di batang gitu. Dari akar kalau mau ke daun kan lewat batang dulu. Kemudian kalau udah dimasak di daun untuk ke seluruh tubuh lewat mana? Ya lewat batang gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan fungsi daun ya. Sekarang kita coba bahas daun. Nah, ini dia ilustrasi daun ya. Di daun itu kalau kalian lihat pakai mikroskop ya, dia akan bentuknya sel-sel daun tuh seperti ini ya.
Ini adalah sel-sel daun ya. Nah, di sini ada yang nanti pembuka menutup. Nah, ini dia ya. Udah kayak apa? Udah kayak di kartun-kartun aja ya. Di kartun-kartun siluman gitu ya, punya mata banyak. Nah, ini matanya daun, jangan salah ya. Ini matanya daun, namanya stomata ya. Ingat ya, namanya stomata. Dia bisa membuka dan menutup. Loh, kok bisa, Mu? Ya bisa ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, coba ini daun apa? Daun pepaya, benar. Kalau ini daun apa? Ini ada daun jagung ya. Ini ada daun pepaya. Nah, kalau di bawahnya ini ada namanya daun jagung ya. Daun jagung. Oke, kalau di Jawa, di rumah umum namanya klobot. Nah, itu daun jagung. Nah, bedanya apa sih? Bentuknya beda nggak sih? Beda ya teman-teman ya. Ini apa namanya, arahnya menjalar ya. Jari-jari daunnya apa kok menjalar sih? Jari-jari daunnya sejajar ya. Jari-jari daunnya sejajar. Atau biasanya kita sebutnya apa sih? Apa ya benar ya, uratnya sejajar gitu ya. Ini daun, urat daun ya, urat daun sejajar. Kalau misalnya ini punya pepaya, dia urat daunnya bentuknya apa? Menjari ya, menjari. Menjari atau bisa juga dia apa namanya, menjala ya. Nah gitu, ada jari-jari tuh, lihat gini terus gini gini, nah gitu kan, nah gitu gitu ya, ada uratnya. Kalau di apa, kalau di jagung dia lurus gitu ya, lurus ke sana semua gitu. Nah itu bedanya ya, karena ini kebanyakan dikotil tuh kayak gini ya, ini dikotil, ini monokotil ya. Kayak tadi ya, dari akar udah bisa dibedakan ya, monokotil yang mana, dikotil yang mana, batangnya juga. Nah, daunnya juga beda. Nanti buah dan bijinya juga beda loh ya. Jangan salah gitu ya, Masya Allah ya. Oke, kemudian tugasnya daun, apa mu tugasnya daun? Kira-kira tugasnya daun sebagai apa? Ya, fungsi daun. Nah, fungsi daun yang paling utama dia itu adalah tempat memasak ya, tempat memasak. Jadi tukang masak di dapurnya pohon itu ada di daun ya, tempat memasak. Atau proses foto, proses ya, fotosintesis ya, sintesis. Nah, proses fotosintesis itu ada di daun ya. Kemudian karena dia sebagai tempat fotosintesis, otomatis di sini ya banyak klorofil ya. Klorofil itu banyak sekali ada di daun ya. Ini klorofil itu adalah zat hijau daun ya. Dia berguna buat apa sih? Mau dia berguna untuk fotosintesis gitu ya. Dia adalah bahan dasarnya fotosintesis gitu. Dimasak bareng sama apa coba? Ada yang ingat ya? Ada yang ingat ya? Pelajaran kelas 7 ya. Apa proses fotosintesis dia membutuhkan apa? CO2 ya. CO2 ditambah apa? Ditambah apa? Cahaya matahari ya. Cahaya matahari ditambah klorofil. Oh, ditambah H2O juga ya. Ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Nah, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan karbohidrat ya. C6, H12, O6 plus O2 ya. Jadi dia menghasilkan energi dan oksigen gitu. Jadi berterima kasih ya sama Allah sudah dikasih pohon. Pohon itu dia menghasilkan oksigen loh. Dia menyerap CO2 yang kalian keluarkan, terus dia ngasih kalian oksigen. Kan Masya Allah banget ya. Kayak gitu. Itulah fungsinya daun ya. Itu fungsinya daun. Selain itu dia juga berfungsi apa namanya, mengatur penguapan. Mengatur penguapan. Makanya kalau misalnya kalian lihat pohon jati ya, pohon jati itu kalau di musim kemarau dia meranggas. Ya, jadi daunnya berguguran. Karena apa? Karena mengurangi penguapan. Soalnya udara udah panas gitu ya. Udara udah panas gitu. Merekanya takut kehabisan kehabisan H2O, nanti dia nggak bisa masak dong gitu ya. Kalau kehabisan air, H2O itu air ya teman-teman ya, uap air ya, nanti nggak bisa masak dong. Iya gitu, makanya daun ini fungsinya mengatur penguapan dan mengatur pernafasan ya.
mengatur pernafasan tumbuhan ya, pernafasan tumbuhan atau respirasi ya, respirasinya tumbuhan itu diaturnya di daun ini. Nah, nanti di situ ada peran stomata gitu. Oke. Nah, setelah daun ada apa lagi coba? Ada apa lagi? Nah benar, ada bunga ya. Ada bunga, Masya Allah. Nah, di sini pasti kalian udah pernah lihat bunga ya. Bunga beragam, bermacam-macam warna. Fungsinya apa sih? Kenapa sih bunga harus berbagai macam warna gitu ya? Kenapa bunga berwarna-warni? Coba. Berwarna-warni. Ya, salah satunya ternyata warna bunga itu dia dapat mengundang atau menarik minat serangga ya, minat serangga agar datang ke bunga ya, dan dia membantu penyerbukan ya, untuk membantu penyerbukan ya. Nah, penyerbukan ini buat apa sih? Ya buat berkembang biak ini ya, berkembang biak. Nah, jadi antara tumbuhan dan hewan juga saling bekerja sama ya, biar sama-sama bisa hidup ya. Nanti kalau misalnya ada bee itu apa sih? Ada lebah gitu ya, ada lebah. Lebahnya datang ke bunga, dia dapat nektar, bunganya bisa dibantu penyerbukan gitu ya, bisa berkembang biak. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme di sini ya, saling menguntungkan antara hewan dan tumbuhan. Masya Allah ya. Nah, coba kita analisis dulu strukturnya bunga ya. Di bunga, kalian dulu pas kelas 6 pasti udah belajar ya. Bunga itu di sini ada tangkai bunga ya. Ini tangkai bunga. Kemudian di sini ada sepal atau kelopak ya, kelopak bunga. Kemudian di sini ada petal. Petal itu adalah mahkota ya. Mahkota bunga. Kemudian di sini ada karpel ya. Karpel itu adalah bakal buah ya, bakal buah. Atau bakal buah lah ya. Nah, di sini ada kepala putik, ada tangkai putik atau karpel itu karpel itu putik ya, bagian dari putik. Nah, kita sebutnya karpel atau putik ya. Putik. Nah, di putik itu nanti ada ovarium, itu adalah bakal biji ya, bakal biji atau bakal buah. Bakal buah, kemudian stilus itu tangkainya putik ya. Ini tangkainya putik. Kalau stigma itu adalah kepalanya putik ya. Kepala putik. Kemudian di sini ada benang sari ya. Benang sari antera itu adalah kepala sari ya. Kepala sari. Kalau ini filamen itu tangkainya benang sari ya. Stamen itu benang sari. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah struktur dari bunga gitu ya. Kemudian fungsinya bunga apa, Mu? Nah, fungsinya tadi ya, yang pertama menarik minat serangga agar datang ke bunga untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua, yaitu tempat terjadinya penyerbukan itu sendiri ya. Penyerbukan. Nah, nanti di kelas 9 kita belajar bahwasanya bunga itu ada macam-macam gitu ya cara penyerbukannya gitu ya. Nah, tempat terjadinya penyerbukan atau reproduksi ya di sini. Nah, jadi kalau di bunga ya, kalau misalnya bunganya memiliki semua ini, jadi namanya bunga lengkap ya. Ini namanya bunga lengkap. Nanti ada lagi yang namanya bunga tidak lengkap gitu ya. Kalau misalnya tidak memiliki salah satu dari struktur bunga ini, begitu. Dan yang terakhir yaitu adalah buah dan biji ya, struktur dan fungsi buah dan biji. Oke, di sini Umu punya buah tomat ya. Di sini ada buah tomat. Buah tomatnya ada biji tomatnya ya. Ini buah tomat.
Ini buah tomat. Kemudian di sini ada biji tomatnya ya, seeds. Ini adalah biji tomat ya. Biji tomat. Nah, buah sama bijinya ini dari mana mau asalnya? Nah, asalnya dari yang tadi ya. Jadi dari bunga ya, teman-teman. Ini adalah bunga tomat ya. Ini adalah bunga tomat. Bunga tomat ini ya, dia punya di sini ada yang tadi ya, yang tadi Umu sebutkan di pas Umu nyebutin bunga ya. Ini ada bakal buah ya, ovari ya. Ini ada bakal buah ya, bakal buah. Nah, di dalam bakal buah itu ada ovul. Ovul itu adalah bakal biji ya, bakal biji. Bakal buahnya jadi buah tomat ya, jadi luarnya ini bakal buah, kemudian bakal bijinya, ovulnya ya jadi biji gitu ya. Masya Allah ya. Nah, terus mereka nanti kalau misalnya udah jadi tomat, bijinya ini bisa ditanam lagi jadi tumbuhan, berbunga, kemudian jadi tomat lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi ada siklus di situ ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi fungsinya dari buah ya untuk cadangan makanan ya. Ini sebagai cadangan makanan. Nah, sementara bijinya itu alat penyerbukan ya. Alat penyerbukan. Jadi bukan alat penyerbukan, alat berkembang biak ya. Nanti berbeda. Alat berkembang biak ya. Berkembang biaknya secara vegetatif ya, vegetatif. Alat berkembang biak. Gitu. Oke, sip. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah kita udah belajar struktur tubuh tumbuhan ya hari ini. Jadi kalian harus banyak bersyukur ya. Harus banyak bersyukur Allah sudah menciptakan tumbuhan dengan sebegitu kompleksnya. Jadi kalian bisa makan ya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari tumbuhan. Nah, tugas hari ini, ayo mencari tahu. Ya, coba kita cari tahu. Tahukah kalian tumbuhan kaktus? Ya benar, ini ya. Ini adalah tumbuhan kaktus. Sekarang coba kalian perhatikan struktur tubuh kaktus. Lalu jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah kaktus memiliki daun? Kemudian, di manakah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan kaktus? Nah, coba kalian jawab ya. Jawaban dikirim ke grup Telegram tugas IPA. Jangan dikirim japri ya. Kalau dikirim japri, khawatir tidak terbaca oleh umum ya. Semangat! Sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.